Masa Mbak Hana ya. Hari ini kita membaca berita ya. Saya kebetulan buka-buka WA tadi dapat kiriman dan banyak beredar di grup-grup WA ya. Di antaranya di liputan6.com, kemudian di Medcom ID, itu terkait dengan rilis lembaga survei dari Youthing Research. Ini lembaga survei berbasis di Australia. Jadi ini lembaga survei internasional. Karena dia, menurut saya karena dia internasional, poin nomor satu yang perlu harus kita garis bawahi, mudah-mudahan tingkat objektivitasnya lebih tinggi. Ya, tidak ada kepentingan pragmatis afiliasi dengan salah satu partai politik ataupun kepentingan lokal di Indonesia. Menurut saya ini kita bisa lebih punya garansi ya tinggi dibanding mungkin yang terafiliasi pada salah satu partai khususnya ataupun salah satu calon. Ya, kalau kita lihat hasil yang disampaikan oleh lembaga survei berbasis di Australia ini, ada 3 poin yang ingin saya ungkapkan di sini. Yang pertama terkait dengan isu keberlanjutan, perbaikan dan perubahan. Ya, kalau kita lihat data-datanya yang diungkap oleh lembaga survei Youthing Research ini, bahwa masyarakat Indonesia dari responden 1.200 ya, yang menginginkan keberlanjutan, artinya yang menganggap apa yang dilakukan pemerintah sekarang sudahlah, nggak usah banyak mikir, lanjutkan, itu hanya sekitar 18%. Ya, kemudian yang menginginkan perubahan, ya, ini katakanlah keberlanjutan itu ekstrim kiri 18%. Perubahan sayap kanan ini 20%, sedikit lebih besar daripada yang menginginkan keberlanjutan. Berikutnya adalah yang menginginkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang, yang baik diteruskan ya, yang kurang baik diperbaiki, itu sekitar 62%. Jadi dalam terminologi Mas Anies ya, yang selalu beliau bahasakan continuity and change ya, lanjutkan dan perbaiki, sehingga nama koalisinya Koalisi Perubahan dan Perbaikan, ini kisaran 82%. Ya, jadi pemilihan nama, visi, lalu kemudian apa yang menjadi cita-cita Mas Anies ini banyak didukung oleh masyarakat Indonesia, yaitu apa yang sudah baik sekarang ya dilanjutkan, yang masih kurang diperbaiki, mana yang harus dihentikan, mana yang harus sedikit dimodifikasi ya, ini termasuk yang diinginkan oleh masyarakat. Anies Rashid Baswedan termasuk orang yang berbasis itu. Kita lihat misalkan di Jakarta, saya beberapa kali menyampaikan bahwa real the next Jokowi itu adalah Anies Rashid Baswedan. Yang lain itu tidak punya rekam jejak sebagai penerus Jokowi. Anies ini melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang bagus di Jakarta. Contoh KJP ya, sama Mas Anies diperbaiki, ditingkatkan menjadi KJP plus, KJS demikian ya. Tentang misalkan pulau reklamasi ya, yang sudah jadi, yang 3 dilakukan pembenahan agar memenuhi hak-hak keadilan ya, yang belum dihentikan ya. Ya, BOTI ya, ya. Dan banyak ya yang memang baik diteruskan oleh Mas Anies, tapi tidak sedikit juga yang
kurang baik juga ada yang dibenahi. Contoh misalkan yang dihentikan apa? Yang penutupan, contoh kayak penutupan Alexis ya. Oke. Ya. Yang berikutnya, data dari lembaga survei itu selain permasalahan kecenderungan masyarakat menginginkan perbaikan dan perubahan, poin kedua yang bisa kita ambil adalah tentang keterpilihan dari 3 nama yang disurvei atau yang banyak muncul di berbagai survei hari ini, yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies. Ya, kalau kita lihat survei-survei lokal kan sangat jomplang sekali, dan perubahan itu antara 1 bulan dengan bulan berikutnya, waduh, mobilisasinya tinggi sekali angka-angkanya itu. Tapi kalau kita lihat dari lembaga survei ini, Pak Ganjar itu 34%, Pak Prabowo 33%, Mas Anies 27%, margin error 2,8, kita genapkan 3 lah. Artinya ketiga ini sebenarnya sama, masih dalam margin error selisihnya itu. Ya, sehingga ini bagi kita relawan Mas Anies harus dijadikan sebagai cambuk untuk bekerja terus-menerus ya. Survei ini kan bukan gambaran 14 Februari 2024. Tapi ini adalah hanya potret di saat lembaga survei ini melaksanakan penelitian, yaitu di tanggal 12 sampai 17 Juni. Ya. Jadi ini memberikan semacam semangat bagi kita, teman-teman para relawan, untuk terus giat bekerja mensosialisasikan Mas Anies dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Jadi poinnya yang pertama tadi, ini bahwa lembaga yang melaksanakan, lembaga luar yang menurut saya karena dia tidak punya kepentingan, ya lebih netral lah menurut kita, dan sehingga turunannya bisa lebih objektif. Ya, hasilnya ternyata nomor 1 yang menginginkan perbaikan dan perubahan itu 82%, ya, lebih besar ya. Yang berikutnya selisih ketiga kandidat yang hari ini muncul itu perbedaannya tidak terlalu signifikan, sangat berbeda dengan yang banyak digambarkan oleh survei-survei lokal saat ini. Ya, mana yang objektif dan mana yang subjektif biarlah masyarakat atau publik bisa menilai. Kejujuran para pemilik lembaga survei lah yang kita minta kan gitu. Poin berikutnya yang bisa kita baca dari survei ini juga adalah dukungan partai. Ini menarik ya. Ternyata partai yang banyak dipilih oleh masyarakat itu memang nomor 1 PDIP, nomor 2 Gerindra, nomor 3 Golkar, nomor 4 Nasdem. Nah, ini menarik. Kalau koalisi partai-partai itu kemudian ke dalam koalisi Ganjar, itu artinya apapun nama partainya sama aja dengan membesarkan suara PDIP. Ya. Kalau koalisi partai-partai itu kemudian ke dalam koalisinya Prabowo, ya, sebenarnya bagi partai adalah berkontribusi untuk membesarkan suara Gerindra, bukan untuk suara partai itu. Ya, jadi yang terbaik adalah masuk ke dalam koalisi Anies, karena Anies bukan salah satu kader partai, sehingga kompetisi pembagian suara itu, ya Golkar kalau gabung di Anies punya potensi untuk menjadi partai besar, Nasdem gabung di Anies punya potensi untuk menjadi partai besar, Demokrat pun demikian, PKS pun demikian. Ini sebenarnya adalah angin bagus buat Golkar ya, buat Nasdem, buat PKB ya, apalagi yang sudah ada di dalam koalisinya Mas Anies misalkan, ini bagus sekali. Itu data-data yang hari ini kita bisa baca. Teman-teman bisa coba buka mungkin beritanya ya, ada di liputan6.com ya. Nanti juga mungkin kita perlu naikkan tulisan terkait ini ya. Gitu, barangkali ada info-info lain dari Mbak Hana, dari Pak Ramasa. Iya, sedikit
melihat berbagai hasil survei ya. Ya saya pikir tidak terlalu risau, kita paham lah ya. Jadi survei ini kan tergantung. Segala tergantung. Siap. Kita flashback ke Pilkada DKI ya. Kita flashback ketika Pak Anies Pilkada DKI Jakarta. Dari survei beliau selalu dalam posisi urutan terjauh. Nah, 3 kalah melulu. Nah, alhamdulillah terbukti pada hari H nomor 1. Jadi cara untuk menang adalah, ini yang tidak terukur oleh survei adalah pergerakan teman-teman. Saya sampaikan kemarin kepada teman-teman dalam konferensi pers, kita ada 2 keyakinan, ada 2 optimisme. Satu optimis bahwa Mas Anies pasti dapat pintu untuk maju sebagai kontestasi. Yang kedua, ada optimisme yang sangat besar juga. Begitu Anies maju, insya Allah kemenangan itu akan kita bisa peroleh, akan kita raih pada Pilpres 14 Februari 2024. Kedua optimisme ini, baik optimisme untuk maju maupun optimisme untuk menang, apa dasarnya? Satu, kita bisa lihat bagaimana bermunculannya relawan-relawan masyarakat, relawan-relawan Mas Anies di masyarakat, di gugus terdepan, di kampung, di desa. Ini kita sangat nyata. Hari ini total simpul relawan Mas Anies itu sudah menyentuh angka 700-an. Iya. Berikutnya yang perlu kita catat juga adalah soliditas di intern para relawan bekerja terus ya, masuk dari rumah ke rumah, melakukan kampanye, mensosialisasikan Mas Anies ya. Sehingga kita bisa lihat hari ini hampir sudah muncul 9.000-an ya, hampir 9.000-an lebih pos-pos relawan Mas Anies ya. Dan kemudian bermunculan rumah-rumah Anies, bermunculan kampung-kampung Anies. Orang dengan sukarela menyatakan rumahnya sebagai rumah Anies. Orang dengan sukarela menyatakan lingkungannya sebagai kampung Anies. Ini kan tidak terukur di lembaga survei, dan menurut saya ini akan meningkat terus secara eksponensial, sehingga pada momentumnya ya kira-kira di bulan 10, 11, 12 itu akan melejit survei ataupun kecintaan masyarakat terhadap Mas Anies karena informasi sudah tersampaikan. Gitu harapan kita ya Pak ya. Ya Bang ya. Itu saja dulu diskusi atau obrolan-obrolan santai pendukung Mas Anies dari bilangan Jakarta Selatan, anak Jaksel ini ya. Anak Jaksel, kaum muda milenial, anak Jaksel, anak Jakut, anak Jaktim, Jakpus, dan anak Indonesia ya, Jakbar jangan lupa. Anak pulau kayak saya, ayo milih Mas Anies ya. Anak Medan, anak NTT ya. Seluruh Indonesia dari manapun kita, ayo sama-sama kita bawa ide, sama-sama kita titip harapan ya, titipnya kepada orang yang tepat, yaitu Anies Rashid Baswedan, untuk Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, dan yang terpenting berkeadilan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Semangat untuk semua teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow ya semua akun kami ya. Kami hari ini bersama dengan Langkah Anies ya, yang saya pakai ini Langkah Anies, kemudian dari Faviva TV ya, dan dari Suara Perubahan. Cari channelnya di YouTube ya, follow, subscribe ya, komen dan share, bagikan kepada semua teman-teman. Insya Allah info-info yang diberikan oleh media sosial ini adalah info-info yang berbasis data, yang berbasis fakta, objektif, dan satu yang pasti dari semua mereka, channel-channel ini adalah anti kebohongan ya, anti fitnah, anti hoax. Terima kasih, jangan lupa follow. Oke.